Baik, selamat datang ke dalam satu video ini. Perkenalkan, saya Kanavaro Frankoy Sompotan, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bangunan Jaya dengan NIM 2024 08 10 16. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS pemrograman aplikasi bergerak. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membuat sistem ujian sederhana yang bisa dijalankan di perangkat Android menggunakan Python. Aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan UTS, yaitu menggunakan konsep modular, terdiri dari beberapa file program, dan menggunakan tampilan berbasis UI Face. Program ini saya membuat secara modular agar mudah dikelola dengan 5 file utama, yaitu home.py yang pertama ini di screen tampilan saya sebagai menu utamanya, dan ada buat soal, saya dari HP ya. Ada buat soal.py itu untuk membuat buat file soal baru. Setelah itu ada tambah soal, itu untuk menambahkan soal. Setelah itu ada baca soal untuk melihat semua soal yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, dan yang terakhir ada ujian.py untuk menjalankan ujian dan menghitung nilai. Baik, di file home.py ini berfungsi sebagai menu utama aplikasi. Di sini pengguna bisa memilih apakah ingin membuat soal baru, menambah soal baru, melihat daftar soal-soal, atau memulai ujian. Setiap pilihan akan memanggil modul lain sesuai fungsinya. Program ini menggunakan UI Facecade lewat Android Helper, bisa dilihat itu Droid sama dengan Android Helper .android untuk menampilkan dialog menu, bukan menggunakan input atau print. Jadi semua interaksi dilakukan lewat tampilan dialog di Android. Setelah itu ada modul buat soal.py digunakan untuk membuat file soal baru. Program program ini akan meminta pengguna memasukkan pertanyaan, 5 pilihan jawaban A sampai E, dan kunci jawaban yang benar. Semua data ini akan disimpan ke dalam file teks, yaitu lat.txt yang ada di sini. Lat.txt itu paling bawah ya, bisa dilihat. Jika file berhasil dibuat, sistem akan menampilkan notifikasi menggunakan droid.make_toast. Setelah itu ada file tambah soal.py. Modul ini hampir sama dengan buat soal, hanya saja file dibuka dalam mode append agar soal baru ditambahkan di bagian akhir file tanpa menghapus soal lama. Setelah soal berhasil ditambah, akan muncul pesan soal berhasil ditambahkan. Setelah itu ada modul baca soal.py digunakan untuk membaca seluruh isi file soal itu. Program membuka file lat.txt, membaca isinya, lalu memisahkan setiap soal berdasarkan tandanya masing-masing. Kemudian ditampilkan ke pengguna dalam bentuk dialog agar bisa melihat daftar semua soal beserta kunci jawabannya. Jika file belum ada atau kosong, sistem akan menampilkan pesanan lewat peringkat. Jika file belum ada atau kosong, sistem akan menampilkan pesan peringkat lewat make toast. Dan modul yang terakhir, ini bagian paling penting, yaitu modul ujian.py. Di sini program membaca setiap soal dari file lalu menampilkan satu persatu dalam dialog dengan pilihan A sampai E. Pengguna memasukkan jawaban dan sistem akan langsung memeriksa apakah benar atau salah. Nah, ini bagian paling penting, yaitu modul ujian.py. Di sini program membaca soal dari file lalu menampilkan satu persatu dalam dialog dengan pilihan A sampai E. Pengguna bisa memasukkan jawaban dan sistem akan langsung memeriksa apakah benar atau salah. Jika jawaban benar, pengguna mendapatkan 10 poin.
dan muncul notifikasi jawaban benar. Jika salah, nilainya 0 dan muncul jawaban salah. Setelah semua soal selesai, program menampilkan total soal, jumlah benar, jumlah salah, total skor, dan akhir dari persen. Dan nilai akhir dari dalam persen. Jadi di modul ini sudah ada fitur penilaian otomatis. Semua data soal disimpan ke dalam text file teks yang lat.txt agar mudah dibaca dan dimodifikasi. Format file ini mengikuti instruksi dari dosen. Program bisa menjalankan langsung di Python 3 pada Anda. Jadi sekarang kita akan ngetes aplikasinya. Jadi kita run dulu. Nah, ini adalah menu utamanya yang saya bikin. Jadi ketika saya ingin membuat file soal baru, saya ketik 1. Ketika saya ingin tambah soal, saya ketik 2. Ketika saya ingin lihat semua soal, saya ketik 3. Ketika saya ingin lihat mulai ujiannya, saya ketik 4. Kalau saya ingin keluar dan selesai dengan aplikasinya, saya ketik 5. Tapi saat ini kita akan membuat soal baru dulu. Pertanyaannya bebas, bisa apa aja. Baik, soal baru sudah dibuat. Jadi kita bisa tambah soal sekarang. Kalau kita ingin tambah soal ya. Kita ke tambah soal, pencet 2. Pertanyaannya sama seperti yang tadi yang modul 1. Jadi kita bikin dulu pertanyaannya. Kita masukin kunci jawabannya lagi ya. Nah, soal baru ditambahkan. Baik, setelah itu sudah selesai semua, kita bisa lihat semua soal dengan kita sendiri ketik 3 ya. Tuh, ada 2 soal. Siapa yang berperan sebagai Iron Man di Avengers? A. Tony Stark, B. Thanos, C. Steve Rogers, D. Nebula, E. Peter Parker. Kunci jawabannya adalah A. Tony Stark. Dan yang kedua ada siapa Presiden Amerika pertama? Dan kunci jawabannya ada di dalam yang D, yaitu George Washington. Kita ketik OK aja karena kita nggak usah ketik apa-apa. Baik, ini adalah fitur yang paling menarik yaitu mulai ujian ya. Kita langsung saja mulai ujiannya. Nah, siapa yang berperan sebagai Iron Man di Avengers? Tony Stark, Thanos, Steve Rogers, Nebula, atau Peter Parker? Kita jawab A tadi karena kunci jawabannya A. Jawaban benar, plus 10 poin. Bisa dilihat ada notifikasi di bawah. Siapa Presiden Amerika pertama? Donald Trump, John F. Kennedy, Obama, atau George Washington, atau Prabowo? Nah, tadi kunci jawabannya ada di D, kita jawab D. Jawaban benar plus 10 poin. Dan ujiannya sudah selesai. Nah, kalau kita ketik 5, terima kasih, aplikasi ditutup. Dan kita ketik enter untuk balik. Dan kita balik lagi ke codingannya di home.py. Dan kesimpulannya, aplikasi ini berhasil menerapkan konsep modular programming dan UI Facecade untuk membuat antarmuka sederhana di Android. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat menambah, melihat, dan mengikuti ujian pilihan ganda secara langsung melalui HP. Jadi sekian, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan, saya siap menjawab di komentar. Terima kasih teman-teman.